Kami dari kelompok 9 kelas PGMI 2A yang beranggotakan Siska Nurul Afidah, Ida Ziana Rohmatin, dan Nuri Fadrutul Hikmah. Di video ini kami akan membahas tentang telaah filosofi strategis pembelajaran ideal dalam pendidikan Islam. Nah, berbicara tentang filosofis, apa sih tentang filosofis itu dan bagaimana menurut saudari Siska Nurul Afidah? Apabila didefinisikan, filosofi adalah kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan. Solusi yang ditemukan untuk mengatasi suatu persoalan melalui berpikir secara kritis merupakan buah dari pemikiran filosofis. Apabila solusi atau persoalan tidak dipikirkan secara matang dan kritis, maka itu bukan sebuah pemikiran filosofis melainkan cuma asal bunyi saja. Bagaimana strategis pembelajaran pendidikan telaah berperspektif Al-Quran dan hadis menurut saudari Siska? Berbicara tentang strategi pembelajaran pendidikan Islam perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu menggunakan media pembelajaran meliputi dua macam, yaitu yang pertama perbuatan pendidik, biasa disebut software atau imaterial, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu, biasa disebut dengan hardware atau material, mencangkup meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Sebagai dengan pendapat di atas, maka fokus uraian media pembelajaran ini pada bagian kedua dari alat pendidikan. Namun akan penulis uraikan juga secara sederhana tentang alat pendidikan pada bagian pertama di atas. Beberapa klaster media pembelajaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu menggunakan media audio dan visual. Strategis pembelajaran kontemporer menurut saudari Ida Zantika Ziana Rohmatin? Menurut saya, strategi pembelajaran kontemporer adalah pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran berfungsi membekali kemampuan siswa mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam belajar. Sesuai dengan prinsip belajar teori konstruktivisme, maka pembelajarannya nampak ada pergeseran fungsi guru dan buku sumber sebagai sumber informasi. Guru lebih berfungsi membekali kemampuan siswa dalam menyeleksi informasi. Urgensi strategi pembelajaran humanis dalam pendidikan Islam menurut saudari Ida? Menurut saya, urgensi strategi pembelajaran humanis dalam pendidikan Islam adalah pendidikan humanis religius menjadi penting untuk pendidikan dasar Islam karena pada dasarnya berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik dan kemerdekaan individunya. Peserta didik akan memiliki ruang bebas dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan melalui proses bimbingan, pengarahan, penanaman, serta penguatan yang dilakukan seorang pendidik dengan memasukkan muatan nilai keagamaan dan keberagaman. Proses pembelajaran yang tidak pernah melemahkan peserta didik, pembelajaran yang lebih memprioritaskan pemberian reward daripada hukuman, serta mengayomi seluruh peserta didik dengan menyamakan persepsi, hak-hak, dan kewajiban peserta didik di dalamnya adalah filosofis itu berpikir secara kritis. Sedangkan strategis pembelajaran pendidikan Islam berperspektif Al-Quran dan hadis menggunakan media pembelajaran meliputi perbuatan pendidikan dan alat-alat bantu seperti media audio dan visual. Lalu, strategis pembelajaran kontemporer adalah pembelajaran berdasarkan teori belajar
konstruktivisme, serta urgensi strategis pembelajaran humanis dalam pendidikan Islam adalah peserta didik akan memiliki ruang bebas dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan melalui proses bimbingan, pengarahan, penanaman, serta penguatan yang dilakukan seorang pendidik dengan memasukkan muatan nilai keagamaan dan keberagaman proses pembelajaran yang tidak pernah melemahkan peserta didik. Pembelajaran yang lebih memprioritaskan pemberian reward daripada hukuman, serta mengayomi seluruh peserta didik dengan menyamakan persepsi hak-hak dan kewajiban peserta didik di dalam kelas. Itulah teman-teman penjelasan kelompok kami tentang telaah filosofi strategis pembelajaran ideal dalam pendidikan Islam. Sekian dari video kami. Apabila ada kurang lebih, kami mohon maaf.